Kita akan membahas lebih lanjut mengenai kasus ini dengan seksolog, ada Zoya Amirin yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak Zoya. Mbak Zoya, kita mau mendalami terkait kasus ini dari sudut pandang Anda. Kita tahulah bahwa Indonesia ini selalu berada di urutan 3 besar sebagai pengkonsumsi film porno terbesar dari tahun berapapun. Apakah kemudian ini hanya motif ekonomi yang ada di belakang adanya industri film porno yang diungkap oleh pihak kepolisian? Kalau misalnya kita berbicara mengenai motif ekonomi, dalam transaksi apapun gitu selalu ada motif ekonomi, gitu ya. Tapi di balik itu juga ada motif tentang motif ekonominya tuh lebih saya melihat adalah jual belinya gitu ya. Jadi ketika ada orang yang ada kebutuhannya, lagi ada kebutuhan lalu ditanggapi juga oleh pasar gitu ya. Jadi prinsip ekonomi yang seperti itu selama ada permintaan, selalu akan ada mereka-mereka yang memberikan pemenuhan terhadap kebutuhan itu, jika pemenuhan terhadap permintaan-permintaan pasar, gitu ya. Jadi kapan bisnis-bisnis seperti ini, gitu ya, pornografi atau misalnya tentang bisnis-bisnis seks ya, itu kan sudah dari zaman dahulu kala. Bentuknya aja berbeda-beda gitu pornografi, karena sekarang ada teknologi, ya jadinya teknologinya jadi secanggih itu aja gitu. Tapi kan sebenarnya dari dulu sudah ada transaksi seperti ini karena selalu ada permintaan pasar. Dan semakin besar permintaan pasar, selalu akan ada orang yang ya berusaha ada di bisnis ini, di industri ini gitu. Karena adanya kebutuhan itulah ya, Mbak Zoya. Kerja kerasnya orang itu seberapa banyak sehingga bisa mendapatkan 500 juta gitu kan. Betul. Orang dengan talent yang standar aja bisa dapat 500 juta, itu kan membuat orang jadi berpikir, apa gue bisnis haram aja ya gitu ya, daripada repot. Nah itu yang faktor psikologisnya uang gitu, faktor psikologisnya itu yang juga jadi mempengaruhi, Mas. Tapi kalau kita mengatakan begitu ya, ketika kita mengkonsumsi gitu atau juga memproduksi sekarang kan banyak sekali ya, bukan terindustri ya, kita lihat bahwa banyak sekali orang-orang biasa yang sudah memiliki platform untuk menyebarkan hal-hal yang sebenarnya bersifat privasi itu ke ruang publik. Apakah yang Anda lihat dalam perspektif Anda ini ada yang salah atau ini merupakan hal yang lumrah sebenarnya? Sebenarnya ini adalah bagian juga dari teknologi atau bagian negatif dari teknologi gitu ya, bahwa kalau saya ingat almarhum guru besar saya, Profesor Dr. Fuad Hasan waktu itu mengatakan bahwa sebenarnya teknologi itu harusnya menjadi perpanjangan tangan manusia, di mana kita harusnya mendapatkan kebebasan. Tapi sayangnya kebebasan ini yang sekarang ada di era teknologi ini adalah kebebasan dari tanggung jawab, bukan bebas untuk menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Jadi sebenarnya dengan adanya gerakan feminisme gitu ya, dengan ada kebebasan untuk berekspresi, bukan berarti kita tuh jadi semena-mena gitu ya, bukan berarti kita menabrak normatif gitu. Tapi kadang-kadang orang tuh mengartikan kebebasan itu menjadi seperti ya udah saya sesuka-suka hati saya aja gitu. Ya nggak bisa seperti itu juga kan gitu. Yang saya lihat sayangnya teknologi itu tidak tumbuh bersama dengan kebijaksanaan manusia dalam menggunakan teknologinya, bukan sebagai perpanjangan tangan manusia, tapi justru dimanfaatkan kebalikan gitu ya, malah jadi merusak si manusianya itu sendiri dalam berekspresi. Sayangnya kalau misalnya pornografi gitu yang banyak orang tidak sadari adalah ini bisa membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Gitu ya. Kadang-kadang ada, apalagi ini bagi yang bayar, ini kan adalah termasuk berbayar. Nah seringkali kalau saya memberikan konseling ya, banyak sekali yang curhat pada saya di sosial media gara-gara kasus seperti ini gitu. Terus aduh Mbak Zoya, saya kan tidak memperkosa orang, saya membayar pula gitu ya untuk konten pornografi, artinya saya mampu gitu. Apalagi ada yang sampai 500.000 setahun, itu lebih mahal daripada TV berbayar tuh kalau kita mau lihat biaya per tahunnya. Artinya kan mereka punya kemampuan untuk membayar itu jauh lebih tinggi, dan seringkali mereka merasa karena saya sudah bayar, saya bertanggung jawab, toh saya nggak memperkosa orang, seolah-olah itu tidak harmful gitu, padahal itu merusak diri mereka, terutama kemampuan otak mereka. Jangan lupa bahwa pornografi itu membuat kita juga bisa mengakibatkan kerusakan otak loh jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama. Berbagai aspek begitu ya yang menyebabkan bahaya dari unsur pornografi ini. Yang terakhir Mbak Zoya, yang Anda lihat bahwa banyaknya orang-orang yang quote unquote itu terkenal lah ya, seperti influencer, selebgram, artis yang juga turut ada di industri ini. Apa yang menyebabkan orang terjun ke industri ini sebenarnya menurut Anda?
Kalau mau dibilang klise ya, yang namanya faktor ekonomi, iya ada pengaruhnya juga. Sekarang gini, with all due respect gitu ya, saya juga kan seringkali juga menjadi influencer kesehatan gitu Mhm. ya, tapi itu masih ada hubungannya dengan profesi saya. Kita lihat kan sekarang banyak sekali mereka menjadi selebriti karena likes, banyak sekali menjadi selebriti karena jago ngomong, karena atraktif di sosial media dan tidak memiliki dasar-dasar talenta yang Oke. sesungguhnya. Nah, hal-hal ini juga menjadi jalan pintas bagi orang yang ingin punya uang banyak. Karena salah satu caranya lagi untuk punya duit banyak kan berjualan berhubungan dengan narkoba ya, which is Mhm. mungkin lebih menakutkan gitu. Nah, Iya, ini kan seolah-olah wah terselubung, ketutup gitu dan sebagainya. Tapi jangan lupa uang ini faktor psikologisnya cukup besar sekali menarik ya. ya Heeh. gitu. Iya, Oke, oke. Terima kasih Mbak Zoya atas informasi yang telah Anda sampaikan bahwa kebanyakan sama-sama. dalam kasus-kasus seperti ini motifnya adalah ekonomi yang paling besar ya. Terima kasih Mbak Zoya.